Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat. Tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa saya ingatkan kepada Anda pemirsa untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Pemirsa, hari ini Ayo Sehat akan membahas tentang bagaimana mengendalikan tekanan darah setelah hari raya. Nah, ini penting banget pemirsa. Kita akan berbincang nanti dengan dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, Dr. Nimade Hustrini. Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, kita dapat menemukan banyak jenis makanan biasanya pada saat merayakan hari besar, seperti Hari Raya Keagamaan. Selain untuk dikonsumsi sendiri, beragam jenis makanan yang tersaji pada saat hari raya biasanya juga ditujukan untuk tamu yang datang. Namun perlu diwaspadai pemirsa, beragam makanan yang tersaji baiknya perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Hal ini tentunya dapat menghindarkan kita dari gangguan kesehatan, salah satunya darah tinggi atau hipertensi. Berikut informasinya untuk Anda. Beragam menu makanan pada saat memperingati Hari Raya Keagamaan tentunya kerap kita temui. Hal ini tentunya mengundang selera makan kita saat kita dihadapi dengan berbagai jenis makanan yang tersaji. Namun, pemirsa perlu mewaspadai. Apabila selera makan pada saat merayakan Hari Raya tidak terkontrol, akan dapat menimbulkan masalah kesehatan, seperti halnya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Mengutip dari laman p2ptm.kemenkes.go.id, darah tinggi atau hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik melebihi dari angka normal, yaitu 140 mmHg, dan atau tekanan darah distolik melebihi 90 mmHg. Tidak adanya keluhan yang dirasakan oleh penderita penyakit darah tinggi menyebabkan penyakit darah tinggi kerap disebut sebagai penyakit silent killer atau penyakit yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan kematian. Tidak hanya menjadi penyakit yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan kematian, faktor pola makan dan gaya hidup yang kurang baik juga menjadi penyebab tingginya angka penderita penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Melansir dari laman kompas.com, hipertensi premier atau esensial yang disebabkan oleh gaya hidup dan pola makan terjadi pada 90% penderita penyakit darah tinggi atau hipertensi. Momentum merayakan hari raya merupakan hal yang paling kita nantikan. Namun sekali lagi, waspadai menu makanan yang tersaji untuk menghindari kita dari keluhan penyakit darah tinggi. Lalu, bagaimana mengatasi darah tinggi atau hipertensi yang kerap terjadi setelah mengkonsumsi makanan? Simak perbincangannya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk membahas mengenai hipertensi sudah hadir bersama saya Dr. Made. Dokter, selamat pagi. Pagi, Mas El, apa Bagaimana? kabar? Baik, alhamdulillah. Dokter, bagaimana kabarnya? Baik, Baik. terima Nah, kasih. pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Made dan juga seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, Dr. Made, kita memiliki data mengenai hipertensi yang sudah dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini kan kalau bisa dilihat 18-24 tahun itu sudah 13,2% di Indonesia. Bahkan jika sudah menyentuh angka 75 tahun, itu sudah 69,5% penduduk di Indonesia. Apa yang bisa dipetik dari data ini, Dok? Iya, terima kasih Mas El. Jadi ini adalah data riset kesehatan dasar pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Kemenkes ya. Jadi secara umum memang hipertensi dari data Riskesdas 2018 itu di Indonesia itu adalah sebesar 34,1%. Jadi artinya 1 dari 3 orang dewasa di atas 18 tahun yang diperiksa itu menderita hipertensi. 1 dari 3 orang. Dan itu sesuai dengan angka di dunia. Baik. Kalau kita lihat di sini angkanya memang dari usia 18 tahun itu ya, itu sudah ada yang menderita hipertensi. Jadi artinya ini dari usia muda pun sudah ada penyakit ini. Gitu. Jadi sebetulnya hipertensi itu bukan penyakit
hanya saja terbatas pada orang tua gitu ya. Baik. Orang muda juga bisa. Nah, kita lihat prevalensinya semakin tinggi pada usia yang semakin tua, terutama di atas 60 tahun. Ya, kita Baik. lihat bahkan di atas 75 tahun angkanya hampir mencapai 70% orang. Jadi di atas 70 tahun itu resiko kita menderita hipertensi itu akan semakin meningkat. Hal ini memang bisa disebabkan karena proses penuaan sendiri ya. Jadi kalau kita menua, pembuluh darah itu akan semakin kaku. Nah, Betul. dan mengeras ya, stiffness namanya, dan itu akan memicu kenaikan dari tekanan darah itu sendiri. Baik, baik, Itu, baik. Mas Dokter El. Made, ini kan pada bulan Mei, tanggal 17 itu diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Betul. Melihat dari data ini, yang dimana bisa dibilang mungkin penduduk Indonesia tadi kalau kata Dokter Made, 1 dari 3 orang itu menderita hipertensi. Ya. Seberapa pentingnya sih kita ini untuk mengecek tekanan darah? Iya, jadi kalau melihat data ini memang sangat penting untuk mengukur tekanan darah kita. Sesuai dengan tema World Hypertension Day, tadi Hari Hipertensi Sedunia yang biasa diperingati setiap 17 Mei, itu tema tahun ini adalah Measure Your Blood Pressure Accurately, and then control it, and then live longer. Jadi artinya kita harus bisa sedini mungkin mengetahui apakah kita menderita hipertensi atau tidak. Baik, Bagaimana kita mengetahui diri kita menderita hipertensi? betul, betul. Nah, itu sangat penting. Kan banyak orang yang bilang, wah, saya kalau pusing berarti mungkin tekanan darah saya naik gitu kan. Benar. Padahal yang kita tahu hipertensi itu adalah silent killer, Mas El. Oh, wah, lebih bahaya itu. Artinya dia nggak menunjukkan gejala apapun, Baik. tapi tekanan darah bisa sangat tinggi. Oh, Jadi sebetulnya mitos ya yang mengatakan bahwa kalau orang dengan hipertensi itu kebanyakan sakit di tengkuknya, ini ya. sakit kepala dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya salah ya, karena sebagian besar orang dengan tekanan darah yang tinggi itu tanpa gejala. Gitu. Jadi satu-satunya cara untuk tahu apakah tekanan darah kita tinggi atau tidak adalah dengan mengukur tekanan darah dengan baik. Oke, nah kayaknya kita harus tahan dulu nih, Dok. Oke. Penasaran, nanti pemirsa kita buat penasaran dulu seperti apa sih caranya kita bisa mengecek tekanan darah kita di rumah mungkin ya. Kita harus jeda sejenak, pemirsa jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda untuk bisa memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas_tv dan juga di kanal YouTube Kompas TV. Nah, masih bersama dengan Dr. Made. Dokter, menyambung perbincangan kita sebelum jeda tadi, sebenarnya apa sih dok yang dicek dari hipertensi ini? Ya. Yang pertama yang kita cek adalah tentu saja tekanan darahnya, Mas El. Ya, dikatakan hipertensi kalau tekanan darah itu 140/90 ke atas, gitu ya. Baik. Jadi yang kita ukur adalah dengan alat pengukur tekanan darah, ya, bisa dengan yang osilometrik atau pakai jarum, ya, seperti kita ke dokter ya, atau ke rumah sakit, atau kita bisa melakukan pengukuran tekanan darah mandiri dengan menggunakan alat yang digital, Mas El, alat pengukur tekanan darah yang digital, dan itu sudah direkomendasikan. Nah, di situ kita akan mengukur tekanan darah kita ya dengan cara yang benar. Kemudian dengan alat itu kita akan mengukur tekanan darah di rumah. Bagaimana cara mengukurnya? Oh, ini mandiri ya? Bisa mandiri. Baik. Tapi sebelumnya dok, mungkin bicara mengenai pengecekan darah, pengecekan hipertensi ini apakah dilakukan pada umur tertentu saja? Ya, tadi kalau kita melihat data yang dari Kemenkes itu sebetulnya dari usia muda itu sudah ada bisa terjadi hipertensi. Jadi artinya tidak terbatas pada misalnya orang di atas usia 45 tahun itu baru dia mengukur tekanan darahnya. Tidak. Kita harus mengukur tekanan darah, kenali diri kita apakah kita berisiko tinggi atau tidak. Artinya yang berisiko tinggi itu misalnya orang-orang yang keluarganya memiliki riwayat
hipertensi di dalam keluarga ya. Harus Jadi, rutin berarti ya? betul. Jadi secara genetik itu memang bisa terjadi kenaikan tekanan darah pada keluarga yang orang tuanya memiliki hipertensi seperti itu. Baik. Jadi harus diukur lebih dini, gitu ya. Kemudian orang-orang yang dengan komorbid atau penyakit tertentu, misalnya dia menderita diabetes. Nah, itu temenan tuh dengan hipertensi ya. Betul. Yang namanya sindrom metabolik ini ya, hipertensi dengan diabetes, kemudian dengan obesitas, ya orang yang indeks massa tubuhnya besar, kemudian orang yang dengan riwayat kolesterol tinggi, atau orang dengan penyakit ginjal. Nah, itu orang-orang yang memang berisiko tinggi untuk memiliki hipertensi. Pada orang-orang ini perlu mengukur tekanan darah lebih dini, Mas El. Baik. Nah, kita melanjutkan pembicaraan tadi yang dokter belum selesai. Mungkin bagaimana sih cara melakukan pengecekan hipertensi di rumah? Nah, Ya. bagaimana dok? Jadi tadi memilih alatnya yang tepat, Ya. ya. Kemudian kita ukur tekanan darah, misalnya dalam seminggu itu sekali sampai 3 kali dalam seminggu. Rekomendasinya sih supaya nggak terlalu memberatkan. Itu ada yang mengatakan 1 sampai 2 kali sebulan. Biasanya kita melakukan mengukur tekanan darah itu pagi hari pada baru bangun dan malam sebelum tidur. Itu ya. Jadi ukur tekanan darah dalam kondisi yang sangat tenang ya. Baik. Kita rileks. Kalau misalnya kita habis beraktivitas, kita harus istirahat dulu 5 menit ya, supaya tidak mempengaruhi hasil pengukuran tekanan darah. Baik. Kemudian kita juga harus menjaga ya suasana ruangan tetap tenang, yang terang, lampunya nyaman. Kemudian kita duduk dengan punggung yang bersandar dan kaki yang menapak pada lantai. Ya, jadi kakinya jangan menggantung seperti itu ya. Jika Betul. kita harus rileks. Kemudian tangan harus disandarkan pada penyandarnya ya, entah di mejanya atau kursi seperti ini. Kemudian diukur tekanan darahnya. Ya, sebelum mengukur tekanan darah juga kita harus ke toilet dulu, tuntaskan apa yang harus dituntaskan di toilet ya, supaya nggak akan mempengaruhi. Atau kita tidak boleh makan besar sebelum diukur tekanan darahnya, nggak lagi marah-marah ya, atau pada saat diukur tekanan darah nggak boleh bicara, lagi diajak diam aja bicara ya. Jadi harus ini kemudian kita ukur tekanan darahnya. Biasanya akan muncul angka di alat digital tersebut. Angka yang pertama kali muncul itu kita abaikan karena biasanya hasilnya akan lebih tinggi. Nah, kita akan memakai rata pengukuran misalnya yang kedua atau yang ketiga. Jadi kita nggak sekali pencet langsung ini harus baca. Lagi ya, berarti ya, diulang. Harus lagi diulang dan kita memakai rata misalnya pengukuran kedua atau ketiga. Nah, pengukuran tekanan darah itu akan ada 2 hasil. Ada yang angka yang di atas disebut sebagai tekanan darah sistolik. Dan angka yang di bawah disebut sebagai tekanan darah diastolik. Baik. Nah, kalau hasilnya 140 atasnya, bawahnya 90 mm Hg atau lebih tinggi, maka itu dinamakan hipertensi. Seperti itu. Baik. Berarti memang dengan Dr. Madia sudah menjelaskan bahwa sudah ada alat yang bisa membantu kita mengukur hipertensi di rumah. Ini tidak ada alasan lagi untuk tidak mengecek ya, dokter. Betul, ya. Baik. Nah, ini kan kita selesai lebaran. Tentu saat lebaran itu kan makanan banyak banget, Dok. Betul. Dari opor, dari rendang dan sekian banyak. Yang semula memiliki tekanan darah yang normal, setelah makan makanan yang cukup banyak lah kita bisa bilang, bahkan bisa nambah. Ini apakah akan berpengaruh kepada tekanan darah kita mungkin? Iya, Mas El, itu bisa ya. Jadi pada pasien yang memang sudah didiagnosis hipertensi, maka sudah mulai harus mengawasi makanannya ya. Benar. Yang direkomendasikan namanya adalah DASH diet. Jadi dietary approach to stop hypertension. Nah, anjurannya adalah kita harus mengurangi konsumsi garam atau makanan yang asin, kemudian memperbanyak serat, sayur, buah, ya di mana di dalamnya mengandung banyak mineral ya, kalium, magnesium, kalsium, dan juga mengurangi konsumsi lemak. Nah, makanan-makanan pas hari raya itu identik dengan tinggi garam, Betul. tinggi lemak, ya, dan manis-manis. Benar. Nah, itu semua akan meningkatkan tekanan darah, Mas El. Justru yang tadinya normal bisa jadi tinggi ya? Bisa jadi yang tinggi malah bisa bahaya. lebih tinggi lagi. Baik. Nah, Dokter Made, berikutnya ini ada
pertanyaan dari netizen. Tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dan sepertinya sudah bisa dilakukan konsultasi nih dok ya berarti ya di segmen ini. Nah, kita lihat yang pertama, ini dari @marlinari Z15. Penderita hipertensi sebaiknya boleh mengonsumsi garam perharinya berapa banyak ya dok? Bagaimana jika diganti dengan garam rendah natrium? Aman nggak tuh? Bagaimana dok? Iya, terima kasih pertanyaannya. Kalau penderita hipertensi tadi dianjurkan untuk mengonsumsi garam rendah garam, kalau natrium itu sekitar 2-3 gram per hari. Oke, baik. Ya, bahkan di Amerika lebih ketat lagi, sekitar 1,5 gram per hari. Itu sangat sedikit ya, kurang lebih 1 sendok teh garam itu untuk semua makanan dalam sehari. Wah, bisa dibayangkan sementara kalau ya. di sini kayaknya wah kurang nih, Iya, nambah lagi. sedangkan rata kita makan garam sehari itu kalau orang Amerika di atas 3 gram, 3,4 gram dalam sehari. Bahkan di kita ada provinsi yang makan garamnya sekitar 11 gram sehari. Wah. Itu bisa dibayangkan Bisa. berkali-kali lipat dari rekomendasinya. Bagaimana kalau diganti dengan garam yang rendah natrium? Nah, saya nggak terlalu yakin ya apakah memang garam yang rendah natrium itu memang betul-betul dikontrol kandungan sodiumnya atau natriumnya di dalam garamnya sendiri gitu ya. Tapi intinya kita nggak boleh banyak garam. Ya. Oke, berikutnya Dokter Made, ini berikutnya ada dari Givari Ramadan. Dokter, saya didiagnosa hipertensi, tetapi jika tekanan darah saya sudah dalam rentang normal, berarti bisa berhenti minum obat ya dok? Nah, ini gimana nih dok? Ini pertanyaan sering banget muncul ya. Setiap kali pasien kontrol ke praktek selalu menanyakan, dok, tensi saya kan udah normal, boleh dong stop obatnya gitu. Nah, kalau orang hipertensi dan minum obat antihipertensi dan diukur tekanan darahnya ternyata normal, ya normal itu 120, 110 gitu ya, betul. per 70, per 80. Nah, itu artinya tekanan darahnya terkontrol dengan obat. Oh, bukan karena sendirinya. Iya, jadi kalau kita stop obatnya, tensinya akan naik lagi, gitu ya. Kecuali memang ada indikasi khusus untuk mengurangi dosis atau menyetop obatnya, itu harus dikonsultasikan dengan dokternya, Mas El ya. Baik. Oke. Nah, dokter, perbincangan kita ini masih seru banget soal hipertensi dan kita harus jeda sejenak dulu. Pemirsa jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa, masih bersama dengan Dokter Made. Nah dokter, sebenarnya ada nggak sih makanan yang bisa membuat tekanan darah kita menjadi normal? Bagaimana dok? Iya, pertanyaan yang menarik. Bicara dengan tentang makanan selalu menarik ya, karena kita harus hidup dengan makanan. Jadi banyak ada pepatah yang mengatakan your food is your medicine. Betul sekali. Jadi kita harus pintar-pintar memilih makanan supaya kita tetap sehat. Makanan yang dianjurkan untuk menjaga tekanan darah tetap normal itu adalah yang lebih ke arah vegetarian ya. Jadi yang lebih banyak sayur, lebih banyak buah, ya. Kemudian yang mengandung sedikit lemak, ya. Misalnya kalau kita suka makan daging, ya, itu kita pilih daging yang sedikit lemaknya. Ya, misalnya makan ayam tanpa kulitnya. Ya, atau nanti mau bikin rendang, ya daging sapinya dipilih yang tidak ada lemaknya atau disingkirin lemaknya, baru kita makan yang itu. Justru yang enak-enak harus ditinggalkan ya pemirsa ya, kulit ayam dan lemak juga baik-baik. Nah, bicara soal yang harus dihindari selain kulit ayam, itu tadi lemak ya dok ya, mungkin ada yang harus dibatasi juga nggak nih? Iya, tadi yang tinggi lemak, kemudian yang tinggi garam ya, misalnya keju ya. Kemudian semua fast food itu. Kemudian kita juga harus menghindari yang misalnya processed food ya. Jadi makanan-makanan yang ada dalam kemasan. Karena 75% itu tinggi kandungan garamnya. Betul. Gitu. Ya, jadi misalnya kalau kita beli daging yang sudah dalam kalengan atau makanan-makanan yang ya semua yang berpengawet. Nah, pengawetnya itu terdiri dari
NaCl ya. Jadi garam, pengawetnya adalah garam. Jadi ya kalau bisa kita harus makan makanan yang segar ya. Tadi banyak buah, sayur, kemudian biji-bijian, kacang-kacangan, yaitu bagus untuk menjaga tekanan darah. Baik. Nah, jika untuk konsumsi daging ya tadi dok ya, kalau untuk konsumsi dari daging merah sendiri itu baiknya sehari berapa? Kita bilangnya gram ya berarti ya, berapa gram mungkin dok? Jadi memang kalau daging itu kita harus lihat jenisnya. Lebih disukai unggas gitu ya. Sekitar 60 gram sehari itu masih dianjurkan. Oh, baik. Oke, nah Dokter Made mungkin bisa diberikan tips nih kepada pemirsa Ayo Sehat di rumah tentunya agar terhindar dari hipertensi. Silahkan dokter. Ya, jadi pertama kita harus mengenali diri kita, apakah kita berisiko tinggi untuk hipertensi. Ya, jika kita berisiko tinggi maka kita harus mengukur tekanan darah sedini mungkin untuk mengetahui apakah kita juga memiliki hipertensi atau tidak. Ya, kemudian tetap jaga healthy lifestyle. Ya. Kita harus jaga makanan, ya. Jangan yang tinggi garam, tinggi lemak, ya, yang enak-enak dihindari. Kemudian kita harus aktif, ya. Kita harus beraktivitas, ya. Anjurannya 30 menit, sehari 30 menit 5 sampai 7 kali dalam seminggu. Itu dengan ya intensitas yang moderate sampai tinggi itu dianjurkan. Misalnya kita jalan cepat atau bersepeda, nah itu dianjurkan. Kemudian tidak boleh mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang tinggi ya, jadi moderate consumption aja. Kemudian juga kita harus menghindari stres. Nah, paling penting ini, apalagi di tengah pandemi ini stresnya numpuk kayaknya dok. Betul, kalau puasa kan rasanya kita bisa mengendalikan emosi lebih baik ya. Betul. Jadi mungkin tekanan darah akan lebih terkontrol. Kemudian juga, nah ini agak susah nih, terutama di Jakarta. Diminta untuk menghindari polusi udara. Wah, mungkin susah harus ke puncak. Macet dok. Baik. Berarti memang harus ini ya istilahnya lebih banyak asupan udara segar. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Dokter Made untuk informasinya. Semoga ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah tentunya agar terhindar dari hipertensi apalagi setelah Lebaran dok ya. Sudah makan banyak dan tetap harus melakukan pengecekan terhadap tekanan darah. Usai sudah 30 menit saya dan juga Dokter Made menemani Anda pemirsa di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Eugen Fridianto bersama dengan Dokter Made pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.